بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والمصير. أما بعد فيا إخواني الأعزاء رحمني ورحمكم الله. Adabu al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fi hadiyihi sallallahu alaihi wasallam fi sunanir rawatib. Fasal tentang ponapah lalampak epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam as-sunan ar-rawatib. Sunnah-sunnah rawatibah atau sunnah-sunnah rawatib. Sebelum pula mata sebagian dari kitab hadits dan kemudian menyampaikan kenapa makna dari sunnah rawatibah atau sunan ar-rawatib hadits para rabu. Jadi kenapa di sana sekarang as-sunan al-muakkadah, sunnah yang dianjurkan betul untuk muakkadah. Sunnah rawatib itu dari kata-kata rota bayar tubuh. Artinya tetap terus rota bayar tubuh. Sunnat yang selalu dikerjakan sama baginda Rasulullah SAW. Kita sunat rawatib. Pas bade saya menafsirkan sholat rawatib kan itu yang sholat sunnah rawatib itu sholat yang di norok buntek selain. Norok buntek sholat saya fardu maksudnya. Ingki napa qobliyah, napa ba'diyah. Kita mana ar-rawatib. Maksudnya si norok sholat fardu. Sebagian ulama juga mengatakan sunnah rawatib itu disebutkan kepada sholat yang dikerjakan waktu tertentu. Akati al-idain, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha karena dikerjakan waktu duha. Berarti ada boleh sebagian ulama mengatakan sholat tarawih Ramadan kan itu. Menepi sholat idain sunnah muakkadah. Tidak pernah ditinggalkan karena baginda Rasulullah kan. Menepi sholat duha sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, berdasarkan tak sunnah muakkadah, sunat biasa. Karena Rasulullah tak sabun arif alaksanakan sholat duha. Sekali lagi tak sabun arif baginda Rasulullah alaksanakan sholat duha. Dikit ini pembahasan sholat duha kita bahas insyaallah taala. Nah, sementara sholat tarawih ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Karena kenapa? Karena banyak dalil kan itu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa saya melakukan qiyam Ramadan, salat Ramadan itu, yakni qiyam ba'da isya kadita, saya sebut tarawih dengan dasar imanan, karena keimanan atau ihtisaban ngarep ridho Allah, maka bakal saparah dulu sana. Tapi perlu diketahui salat tarawih kan itu iston. Nah ini salat malam siap biasa ampun dan pula laksanakan insyaallah saya sebut kalawan salat tahajud. Ento. Rasulullah mana kita telusuri dalil-dalilnya. Saya jamaah ibu Ramadan. Rasulullah kata namung telo malam. Lasan kata tak jamaah boleh betul. Tapi terus salat. Sahabat juga sekak gitu. Malam keempat Rasulullah tak keluar, tak pimpin solat Ramadan atau qiyam Ramadan tadi. Jadi tapi solat tarawih itu sunnah. Sunnah. Berarti sebagian disebut juga solat rawatibah karena tetap dikerjakan. Makanya Sayyidah Aisyah dawu, "Ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Rasulullah itu hadis sahih kan? Rasulullah tak nambah cepat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bulan Ramadan, fi Ramadan wala fi ghairihi, luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kita salatul syafa' wal witr. Belum saya tambah telok kita 11. Tapi fenomena yang terjadi dengan kalangan masyarakat. Salat tarawih itu kan betul-betul hebat di Ramadan. Kenapa ya? Berarti kan toh. Jadi masyarakat awam itu hanya demi tarawih gitu kan.
Karena demi tarawih setahun sekalian. Jadi orang yang tak biasa sholat malam, tak bisa tahajud, sholat malam pun bulan Ramadan. Kadin tu Nabi telah malu hari, telah malu hari. Jadi tahun yang tahajud, setahun benteng. Bulan Ramadan, guru sholat qiyamul lail. Ya qiyam Ramadan itu, qiyam Ramadan. Malah badan yang mustakil itu banyak itu. Datang ke masjid kumpulan tarawih. Sholat Isyan nanti bengkona. Guru ke mustakil kumpulan tarawih ya. Sholat Isya nanti bengkona, tak jamaah. Tapi sekali banyak datang ke masjid untuk sholat Isya. Jadi menabi orang yang tak biasa kan toh. Mafhumnya pun menabi orang yang tak biasa sholat jamaah di masjid. Bodoh orang yang sholat Isya setahun sekali ya. Bulan Ramadan sekalian tarawihnya. Sebelum ada tahun yang sholat fardu, sholat 5 waktu tahun yang ke masjid. Tapi bulan Ramadan sholat Isya jamaah sekalian sholat tarawih pun. Ki penjenan. Kita Rabu. Ya, jadi mana? Lah, pada sholat rawatib saya tak sunat muakkadah. Ki diterangkan. Tak sunat. Akad sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Pada sholat fardu saya tak ada buat dia nak. Tak boleh malah haram. Ba'dal asar. Sekarang ba'dal subuh. Tak ada ba'dal subuh. Nah, kan itu saya akan dibahas dalam kitab Kadintoh. Saya rawatib atau apa? Saya lakar muakkadah. Pada satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Abu ibnu Umar hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Dan pula hafal, maksudnya tuan pula ingat terus memperhatikan Rasulullah Kadintoh 10 rakaat. Maksudnya pun salat fardu kan toh. Rakaataini qabla dzuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat lastarina zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat ba'dal maghrib fi baitihi. Atau fi baitihi saja. Fi baitihi. Berkata fi baitihi. Wa rakaataini ba'dal isya. 2 rakaat maghrib isya fi baitihi. Wa rakaataini qabla salati subih juga fi baitihi kan. Kan hadis sahih Bukhari Muslim. Ulama ada kenapa mak fi baitihi kan? Lakar afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah. Paling bagus salat seseorang itu lakar contoh iPhone dari Rasulullah ibn Qona kecuali salat fardu di masjid. Saya Kadintoh. Kita tak kenapa? Masjid tak berapa juga. Mungkin jauh dingin, jauh dari Nabi Rasulullah lakar bersamaan, benimbulan bersamaan lakar. Pas saya rasa akan lebih afdal di rumah. Maksudnya contoh kan tom meloh solat juga boro karena solat batin kaulah solat sunat. Terus kalau itu saya mudawamah terus gitu tak oning sekali tak oning ditinggalkan kecuali ketika beliau qabla safar menabi dalam perjalanan karena mungkin di jamak di qasar maka beliau meninggalkan Kadintoh rawatib kecuali qabla subhi tak pernah ditinggalkan oleh beliau kata ini. Nah, pada pola riwayat mengatakan bisa dijadikan 12 bila 10 telepon 10 rakaat. Berarti mengatakan Nabi 12 itu kenapa? Nah, kan itu riwayat Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih juga riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum subuh. Wa raka'ataini qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Sebelum zuhur lah. 4 rakaat Rasul tak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan tak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Contoh hadis rawahul Imam Al-Bukhari. Okey. Terus kenging menteri tinggal 11 sebelum zuhur ditambah. Pada pola riwayat juga Rasulullah orang mengerjakan ba'da taduri 4 rakaat. Sudah 4 rakaat ba'da taduri juga riwayat. Okey. Terus Kadintoh pola riwayat dari Sahih Muslim dari hadis Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kadintoh hadis qauli ucapan Rasulullah. Nabi sekalian Ibnu Umar hadis fi'li. Dia bercerita tentang perbuatan Rasulullah fi'li. Napa dia Rasulullah
man shalla fi yaumin wa lailatin, siapa-siapa orang yang salat sehari semalam, sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka bakal bangun untuknya rumah di surga. Makanya bericukan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak salat malam, terus istiqomah saya. Nabi dan kalau mungkin tak salat malam karena apa? Bisa dikerti kantor 12 kali itu terus kerja kerjakan. Terus beda pula riwayat ini menasai kira Muslim arba'an qablat zuhri. Keterangan pada benci gelap saya sudah isyarat. Arba'an. Terus adapun salat 4 rakaat sebelum asar itu benar rawatibah tapi tak muakkadah. Kenging 2 rakaat apa-apa, 4 rakaat apa-apa. Bada saya 4 rakaat bada dalil kali itu. Kan itu dalil pun. Riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah bakal abi rahmat da orang si salat sebelum asar 4 rakaat. Kan itu hadis pun hasan. Niki tapi tak muakkadah. Tak muakkadah niki Rasulullah kan itu qauli iki, qauli terus rang-rang Rasulullah. Tahuningan niki. Tak pas akad 10 atau 12 gila kali. Niki. Terus kemudian barokah ada dipisah dengan salam gitu. Di salam Nabi di salam apa? 2 rakaat salam. Okay. Terus beda boleh. Ketika apa dengan rakaat sebelum maghrib? Kengking juga tak apa-apa. Kan boleh saya baca makruh pun tak makruh, sunnah tapi tak muakkadah. Tak sunnah rawatibah. Okay. Bahkan Rasulullah tidak pernah ada riwayat Rasulullah mengerjakan qabla al-maghrib. Tapi pada takrir Rasulullah, takrir itu pernyataan langsung di Rasulullah. Yang itu hadis pun riwayat Bukhari Muslim. Okey. Bukhari Muslim. Ada bu Rasulullah sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Wa qala fi tsalitsati liman syaa. As-salat taban sebelum maghrib. As-salat taban sebelum maghrib. Ada bu ketiga kali Rasulullah liman syaa. Siapa saya terus, siapa saya akar, silakan. Terus ada bu liman syaa karahata an yattakhidahan nasu sunnatan. Nah, sengkok takok mun pas itu seterot salat, kita terus tak rapah. Engkau takok itu sebelum maghrib terus salat itu sunnah muakkadah. Takok dia juga ndak. Apa? Okey. Contoh berkenaan dengan qabliyata al-maghrib. Okey. Tak apa-apa kan bodoh enggak makruh pun tak makruh. Para sahabat yang disahih juga sebelum maghrib malah nyangkah pada sahabat dalam riwayat itu nyangka ampunlah setelah salat maghrib ampun selesai dilaksanakan karena beberapa sahabat gitu nujudak masjid nabang tiang-tiang benih nabang tiang buru ke tiang antara tiang-tiang masjid Nabawi keangkui salat sunat qabliyatul maghrib sebagian berdasarkan dikiranya sudah selesai salat maghrib punten yang tahu qabliyah anak pemahaman tiang itu bayi sutratul musolli mau kita bahas sunat atau sutratul musolli pembatas. Jadi kata kenging tak apa-apa sebelum asar kenging, sebelum maghrib kenging, cukup sebelum isya. Ada bu Imam Ibnu Qayyim wa kana yusalli ammat as-sunnah. Sadajan Rasulullah kan secara umum salat sunat. Wat tatawwu alladhi la sabab lahu fi baitihi. Salat sunat pun beliau kata pun tatawwu termasuk juga tahajud kenapa qiyamul lail iki salat duha juga kata fi baitih nang dalam epon. Nah. Baik. Kemudian nah pon akan terkena. Ilmu Muslim sebut lagi dari Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti. Rasulullah aning salat compok dan bulat kepada Aisyah qabla zuhri arba'an qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur. Thumma yakhruju fa yusalli bin nas. Setelah salat huruf dak masjid. Thumma yadkhulu masuk dak telepon boleh dak Sayyidah Aisyah. Thumma yusalli fa yusalli rakaatain. Salat 2 rakaat. Gelak 4 rakaat sebelum zuhur.
Solat jamaah. Boleh dak telefon. Nah, wa kana yusalli bin nasi al-maghrib. Juga solat ngimami orang-orang salat maghrib. Summa yadkhul fa yusalli rak'ataini. Masuk dak telefon solat boleh. Nah, wa yusalli al-isya'a bin nasi al-isya'a. Salat isya ngimami. Summa yadkhul baiti fa yusalli rak'ataini. Salat rakaat dinto. Entah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kesimpulannya pun Ibnu Qayyim, wa kan hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'las sunan. Dalam pun Rasulullah biasa ngelakukan salat sunat wa tatawwu fil baiti. Nang contoh pun kecuali ada hal-hal mungkin bisa dikerjakan oleh beliau di masjid. Kama anna hadiyahu kana fi'lal faraid fil masjid. Lalampai pun baginda Rasulullah itu selalu mengerjakan solat fardu nang masjid. Contoh illa li'aridin, kecuali ada hal-hal yang karena apa bisa membelokkan hukum gak dinto sampai karena min safarin, karena perjalanan, au maradin, karena songkan atau lain-lainnya, sehingga beliau tidak bisa solat di masjid. Wa kana ta'ahuduhu wa muhafadatuhu ala sunnatil fajr ashadda min jami'in nawafil. Dari sunat rawatib itu saya 10 rakaat, itu saya 12 rakaat. Kok itu beliau betul-betul selalu salat qabliyatas subhi. Entah qabla al-ghadat, perhatikan itu pun diterangkan panjang lebar Ibnul Maram dan Qur'ani juga panjang Riyadhus Shalihin insyaallah. Saya memiliki emot kan insyaallah nanti. Sampai dalam satu perjalanan Rasulullah itu sareng para sahabat, are pun nyunar, saya pakonano tak Abu Hurairah tak orang Abu Hurairah pakona jaga ternyata Abu Hurairah tak jaga sahabat, kata tedung juga tak keren juga. Sampai Rasulullah saya pertama bangun. Kan are pun nyunar. Berarti mondoro kan ki salat qabliyatas subhi. Jadi mana ibadah di antara kita mungkin karena sungkan atau apa, kasaran kededungan sampai cukup sampai tok sampai mana gitu. Jangan tinggalkan salat qabliyatas subhi, rakaat al-fajr. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. Hadis riwayat Imam Muslim. 2 rakaat sebelum subuh contoh lebih afdal, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Nah, contoh. Jadi termasuk dalam perjalanan salat witir selalu dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir, yang beliau menukil ungkapan dari Ibnu Qayyim dan beliau menukil ungkapan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sunnatul fajri tajri majra bidayatil amal. Salat al-fajr kan bila mau masuk mancing sopu, rakaat sebelum sopu maksudnya kan pun fajar berarti pun. Okey. Banyak saya salahan kan, baru salat fajar baru qobliyah. Ini salat fajar kita pun qobliyah, udah tasbih. Salat fajar yang juga. Okey. Nah pada bunyi pun sunnatul fajri tajri majra bidayatil amal. Itu seperti pembukaan amal kita. Menutup apa itu? Untuk siangnya, untuk seharian. Awalnya apa sunnatul fajr. Wal witru khatimatuhu. Salat witir sebelum terbit fajar kan ditutup salat malam witir, kalau ditutup penutup sebelumnya. Walidalika ya Ibnu Taimiyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli sunnatal fajri wal witri bi suratai al-ikhlas. Riwayat pun disampaikan dengan gula. Salat witir kan tutup sama Rasulullah kalaban bi suratai al-ikhlas. Kenapa? Surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas. Qul ya Al-Kafirun, qul a'udzu ahad. Sebaliknya dalam riwayat juga ada salat qabliyah atau salat fajar, salat subuh, Rasulullah salat 2 rakaat kalaban qul ya Al-Kafirun, sareng qul huwallahu ahad. Dan 2 surat itu sudah mencakup semua tauhidul ilmi wal amal. Nah, contoh alasan dari Ibnu Taimiyah kenapa Rasulullah selalu istiqomah dengan 2 surat ini ketika salat witir dan ketika salat 2 rakaat sebelum subuh atau rakaat al-fajr.
Sekarang itu para Rabu pengajian ya Bang Ken. Insyaallah kita lanjutkan dari pasal-pasal bab selain berkenaan dengan salat sunat sekarang itu motor sekalangkong mohon maaf ngereng kita akhiri pangkat kebalaban kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض